Situasi perang di Gaza semakin rumit. Bagaimana tidak, terdapat perpecahan suara di kalangan pemerintahan Israel dengan pejabat militer Israel. Perbedaan pendapat itu soal bagaimana Israel melanjutkan operasi militer di Gaza. Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan Israel setuju dengan usulan untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan para menteri kabinet agar tidak memperluas operasi militer di jalur Gaza. Zamir khawatir langkah itu justru dapat membahayakan nyawa para sandera yang masih ditawan Hamas. Peringatan itu disampaikan Zamir dalam pertemuan dengan para menteri pada Minggu 29 Juni 2025 malam. Dalam pertemuan itu, mereka membahas peluang gencatan senjata dan upaya pembebasan sandera yang tersisa di Gaza. Menurut laporan beberapa media Israel, Zamir menyebut para sandera mengalami penyiksaan serius dan kondisinya sangat memprihatinkan. Zamir menambahkan, sekitar 50 sandera masih berada di Gaza dan hanya 20 orang yang diperkirakan masih hidup. Namun, pernyataan Zamir itu mendapat kritik keras dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia menilai Israel tetap bisa mengalahkan Hamas sambil membebaskan para sandera. Bahkan ia menyebut bahwa menyerah pada tuntutan gencatan senjata justru menjadi bahaya terbesar bagi Israel. Sementara itu, kelompok Forum Sandera dan Keluarga Hilang yang mewakili para sandera dan keluarganya menyatakan dukungan terhadap peringatan Zamir. Mereka menyebut para pemimpin politik tidak bisa lagi mengabaikan resiko bagi sandera jika pertempuran terus berlanjut. Pertemuan pada hari Minggu itu pun berakhir tanpa keputusan. Ya, belum ada keputusan yang diambil pemerintah Israel terkait langkah selanjutnya. Pertemuan lanjutan pada Senin 30 Juni 2025 juga dilaporkan gagal mencapai titik temu. Menurut media Israel, para menteri dihadapkan pada 3 pilihan sulit, yakni menaklukkan seluruh Gaza, mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri perang dan membebaskan para sandera, atau fokus menyerang sisa pejuang Hamas di utara sambil mendorong warga sipil ke Gaza Selatan. Zamir pun mengkritik para menteri yang lambat mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa situasi tidak bisa dibiarkan menggantung terlalu lama, apalagi saat nyawa sandera dipertaruhkan. Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Selasa 1 Juli 2025, Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menghentikan perang di Gaza lewat gencatan senjata selama 60 hari. Trump menambahkan, Qatar dan Mesir akan segera menyampaikan proposal akhir kepada kelompok Hamas. Trump pun berharap Hamas menerima kesepakatan tersebut. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel atas pernyataan Trump itu. Pembicaraan gencatan senjata memang telah berlangsung lama, namun selalu menemui jalan buntu, terutama soal syarat-syarat di akhir masa gencatan senjata. Israel ingin tetap punya hak untuk melanjutkan operasi militer, sedangkan Hamas menuntut agar gencatan senjata bersifat permanen. Terkait perbedaan syarat antara Israel dan Hamas yang belum menemui titik temu, Donald Trump pun akan bersikap sangat tegas kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai perlunya mengakhiri perang di jalur Gaza. Keduanya dijadwalkan bertemu minggu depan di Washington. Ya, Netanyahu dijadwalkan berangkat ke AS pada Sabtu 5 Juli 2025. Trump menegaskan, Netanyahu juga sebenarnya ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan mengakhiri konflik berkepanjangan dengan Hamas. Trump memperkirakan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera akan tercapai secepatnya. Seorang pejabat senior Israel juga menyebut saat ini ada dinamika positif dalam negosiasi yang tengah berlangsung.
Bahkan, menurut laporan media Israel, untuk pertama kalinya Netanyahu menunjukkan sinyal terbuka terhadap kemungkinan kesepakatan yang dapat mengakhiri perang. Media Israel menyebut pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas bisa kembali dimulai dalam beberapa hari mendatang dengan dibantu oleh tekanan dari AS kepada Qatar dan dari Qatar kepada Hamas. Dalam usulan terbaru yang dimediasi oleh utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Hamas akan membebaskan 10 sandera yang masih hidup dan mengembalikan jenazah 18 sandera lainnya selama masa gencatan senjata 60 hari. Sisa sandera akan dibebaskan jika tercapai gencatan senjata permanen. Sumber dari Hamas menyebut tanggapan mereka terhadap usulan itu cukup positif, namun dengan beberapa syarat. Hamas ingin mengubah jadwal pembebasan sandera agar tidak dilakukan secara langsung di awal gencatan senjata untuk mencegah Israel menghentikan perundingan seperti yang terjadi sebelumnya. Iya, negosiasi terkait gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih terus diupayakan. AS juga mendorong untuk segera diakhirinya perang di Gaza. Akankah Hamas dan Israel mencapai kata sepakat? Ikuti terus perkembangannya dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.